Oke, selamat pagi ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama senyawa biner ya. Saya ulangi, tata nama senyawa biner yang anorganik. Artinya tidak berasal dari makhluk hidup. Kalau dikatakan biner berarti dua ya, dari dua jenis unsur. Dua jenis unsur. Itu senyawa biner. Sekarang kita lihat nih. Senyawa biner, tetapi unsur binernya itu adalah dari logam dengan non-logam. Kemudian logamnya itu yang hanya bilangan oksidasinya satu macam atau satu saja ya. Bilangan oksidasinya hanya satu macam. Nah, kamu sudah tahu kalau dia golongan 1A yang terdiri dari unsur Li, Na, K, dalam senyawa ini bilangan oksidasinya saya singkat BO ya, itu selalu positif 1. Sementara golongan 2A misalnya unsurnya magnesium, kalsium, strontium, barium, ini bilangan oksidasinya ini satu macam juga, hanya positif 2. Ya, ini contohnya. Ion natrium positif 1, kalium positif 1. Kemudian kalau golongan 2A ini Ba2 positif, Ca2 positif, Mg2 positif ya. Barium, kalsium, magnesium. Kemudian ada aluminium juga hanya satu macam, positif 3, perak positif 1, zinc positif 2 ya. Nah, sekarang bagaimana cara pemberian namanya? Langsung saya kasih contoh nih, misalnya ini Na2O. Karena Na di sini pasti positif 1 ya. Pasti positif 1. Sehingga langsung saja kita sebutkan namanya. Jadi Na itu natrium, O itu oksigen. Tapi di oksigen ini kita akhiri aja ida. Jadi namanya menjadi natrium oksida ya, natrium oksida. Saya kasih lagi misalnya ada senyawa MgO, ini senyawa biner juga ya. Ini logam, ini non logam. Karena Mg itu juga bilang oksidasinya hanya satu macam, positif 2, langsung kita sebut saja namanya. Mg itu magnesium, O itu jadi oksida, sehingga namanya adalah magnesium oksida. Saya kasih lagi misalnya senyawa CaS. Ca itu logam, S itu non logam. Karena Ca itu golongan 2A pasti positif 2. Sehingga pemberian namanya langsung sebutkan nama unsurnya. Unsur Ca itu kalsium, S itu sulfur, akhiri ida langsung, jadi namanya adalah kalsium sulfida. Satu lagi saya kasih ya, ada senyawa K2S. K itu logam, S itu non logam. K hanya bilang oksidasinya satu macam, jadi K2S itu namanya kalium sulfida ya. Nanti kenapa ini K2S, kenapa enggak KS, nanti akan saya jelaskan ya. Kenapa natrium oksida bukan NaO tetapi Na2O, nanti saya jelaskan. Untuk ini kamu bisa latihan ya. Coba kamu latihan untuk senyawa-senyawa di bawah ini. Nah, sekarang saya menjelaskan tata nama senyawa biner, masih unsur logam dengan non logam, masih sama dengan tadi. Tetapi bilangan oksidasinya itu lebih dari satu macam.
ada logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Misalnya ini Cu itu ada tembaga 1. Gini, positif 1 berarti dia tembaga 1. Ada juga Cu 2 positif berarti tembaga 2. Sama dengan timbal dan yang lainnya ini ya. Besi misalnya nih, ada yang besi 2, ada yang besi 3. Untuk senyawa biner dari logam dengan non-logam yang bilangan oksidasinya lebih dari satu macam, pemberian namanya harus kita sebutkan bilangan oksidasinya. Misalnya saya tuliskan, saya kasih contoh. CuO ya, CuO. Dari sini kamu nanti harus paham ya, ini tembaga berapa. Ingat dulu ya, oksigen itu biasanya bilangan oksidasinya adalah -2. Ini karena sama-sama 1, bisa kita langsung cari Cu-nya supaya 0. Berapa dikurang 2 supaya 0? Tentu Cu-nya adalah positif 2. Sehingga CuO ini adalah tembaga 2 ya, karena di sini Cu-nya positif 2 sehingga disebutlah dia tembaga 2. Sama, O itu dari oksigen, akhiri ida, oksida. Bedanya dengan yang tadi, bilangan oksidasinya itu disebutkan. CuO berarti tembaga 2 oksida. Saya kasih lagi misalnya SNO ya, SNO2 saya kasih misalnya. Kamu udah tahu O itu -2, bilangan oksidasinya -2 kali 2 -4. Berapa bilangan oksidasi Sn supaya ini 0 ya? Tentu kamu udah tahu ya bahwa ini positif 4. Karena Sn-nya cuma 1, berarti bilangan oksidasi Sn-nya juga sama, positif 4. Sehingga ini namanya adalah Sn itu timah ya. Timah tadi ada 2 macam, ada timah 2, ada timah 4. Sehingga ini adalah timah 4. Timah 4 oksida. Itu cara pemberian namanya. Di sini masih banyak beberapa contoh. FeO itu besi 2 oksida ya. Karena kalau saya uraikan di sini FeO, O kan -2, berarti supaya 0 Fe-nya positif 2. Kemudian saya uraikan Cu2O. Boleh kamu dari sini juga, O itu kan -2. Ya, O-nya ada 1, berarti -2 kali 1 -2. Berapa Cu2-nya supaya 0? Berarti Cu2 itu positif 2. Karena Cu di sini 2, berarti positif 2 dibagi 2, berarti Cu-nya positif 1. Atau dikatakan bilangan oksidasinya Cu di sini adalah positif 1. Karena Cu di sini bilang oksidasinya yang positif 1, sehingga nama Cu2O adalah tembaga 1 oksida ya. Tembaga 1 oksida. Kemudian misalnya ini PbI2. Boleh 2 cara kamu cara mengetahuinya ya. PbI2. Ada sih cara singkat, katanya Pb, berarti ini kan Pb-nya 1, I-nya 2. Artinya yang 2 ini adalah punya Pb, boleh seperti ini. Yang 1 ini punya I ya. Ingat ya, kalau I itu adalah golongan 7A. Golongan 7A supaya dia stabil ya, berarti menangkap 1 elektron. Sehingga kalau dia golongan 7A termasuk iodium, karena dia menangkap 1, dia biasanya muatannya -1. -1 karena I-nya 2 kali 2 -2. Berapa Pb-nya supaya muatannya 0?
tentu Pb adalah positif 2. Boleh cara singkat, jadi tinggal kita ditukar aja. Karena I-nya 2 berarti itu punya Pb. Sehingga nama PbI2 adalah timbal 2 iodida. Oke, nanti kamu coba akan apakah nama ini senyawa ini FeS. Kemudian AU2O3. Boleh kamu latihan. Oke. Kita lanjut nih, ada tata nama senyawa biner tapi dia non logam. Kalau tadi itu kan logam dengan non logam. Kalau di sini senyawa biner non logam. Senyawa tersebut hanya membentuk satu macam senyawa. Misalnya antara H dan Cl hanya HCl. Antara Cl dan F hanya ClF. Dan selanjutnya. Sehingga kalau memberikan namanya, sebutkan saja nama unsurnya. Jadi misalnya tadi kalau HCl, H itu apa? Hidrogen. Cl itu apa? Klorin. Akhiri ida. Sehingga namanya hidrogen klorida. Ya, hidrogen klorida. Misalnya tadi HBr. H itu hidrogen. Br itu dari bromin. Akhir ida. Sehingga HBr namanya adalah hidrogen bromida. Ingat, unsur ini hanya membentuk satu macam senyawa. Senyawa ini terbentuk dari non logam. Nah, sekarang kita lihat ini. Jika senyawa yang dibentuk lebih dari satu macam, masih biner non logam ya. Masih biner non logam. Tetapi ini senyawa lebih dari satu macam. Di sini kita menggunakan awalan Yunani, ya ini. 1 mono, 2 di, dan seterusnya. Kamu udah sering dengar CO2 itu adalah karbon dioksida. Karena O-nya ada 2 diawali dengan kata di. CO itu adalah karbon monoksida diawali dengan kata mono. Kemudian perlu kamu pahami, C di sini kan 1. Kenapa nggak monokarbon? Untuk unsur pertama itu jika dia 1 tidak disebutkan awalan mono ya. Nah, tapi kalau unsur kedua karbon monoksida, tapi unsur pertama nggak disebut monokarbon monoksida. Kita lihat NO ya. Antara N dan O ini banyak di senyawanya ya. Unsur N dan O membentuk senyawa NO, NO2, N2O, N2O5. Kalau dia NO berarti langsung nitrogen monoksida, O-nya 1. NO2, O-nya ada 2 berarti nitrogen dioksida. Sekarang kita lihat nih, N2O5, N-nya 2, O-nya 5. Kalau dia N-nya 2 berarti awal dengan di nitrogen. O-nya 5, O5 itulah pentaoksida. Jadi dalam penamaan senyawa biner dari non logam membentuk lebih dari satu macam senyawa, bedanya hanya kita awali dengan huruf Yunani ya. Nah, saya kasih satu lagi contohnya, P2O5, P itu fosfor ya, O itu oksigen. Karena P-nya 2 di fosfor, O-nya 5 pentaoksida. Tetap akhiri ida. Oke, bisa dipahami ya? Ini adalah beberapa senyawa yang mempunyai nama umum ya. Ini nanti kamu bisa pelajari saja. Air itu H2O ya. NH3 itu amonia ya. CO2 kadang disebut itu dry ice ya. NaCl, garam dapur, dan selanjutnya. Nah, sebagai untuk latihan tadi untuk senyawa biner ya, senyawa biner, tetapi dia dari unsur non logam dengan non logam. Coba kamu kasih namanya ini ya, saya kasih misalnya nih ya, ada unsur
N2O5. Ini namanya apa? Kemudian P2O5 namanya apa? Mengulang saja. Kemudian SO2 namanya apa? SO3. Oke. Nah, ini bisa kamu latihan untuk mempertajam pemahamannya dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sampai di sini. Semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi, tetap bersabar di rumah ya, karena kondisi COVID masih bertambah. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.